Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Vanessa Rahayu Saraswati, NPM 20340451604. Hari ini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester di mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata. Untuk soal yang pertama, bagaimana cara memasarkan objek wisata? Yaitu yang pertama, perbaiki akses, infrastruktur, dan fasilitas. Lalu yang kedua, kerjasama dengan perusahaan atau instansi terkait. Lalu yang ketiga, memakai jasa iklan. Dan yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pameran wisata. Lalu yang terakhir, membuat website dan memanfaatkan media sosial. Untuk soal yang kedua, pertanyaannya, apa tujuan pemasaran pariwisata? Tujuan pemasaran yaitu untuk menarik wisatawan untuk datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata dalam beberapa tingkat baik lokal, regional maupun nasional, dengan tujuan agar wisatawan lebih banyak datang dan wisatawan lebih lama tinggal dan wisatawan lebih banyak menghabiskan uangnya. Untuk pertanyaan nomor 3, strategi apa saja yang digunakan dalam pemasaran pariwisata? Yaitu strategi pemasaran destinasi pariwisata dalam buku saya terdiri dari 4, yaitu segmenting, targeting, positioning, branding, dan selling. Untuk pertanyaan nomor 4, langkah-langkah implementasi strategi pemasaran yang tepat itu apa saja? Ada 8 implementasi strategi pemasaran, yaitu tentukan tujuan dan anggarannya, tentukan satu kanal media sosial utama, terus terapkan konten marketing, juga gunakan sosial media ADS, bangun relasi, melakukan segmentasi pasar, menentukan target pasar, dan juga market positioning. Untuk pertanyaan nomor 5, apa saja yang termasuk dalam industri pariwisata? Yang pertama itu restoran, fasilitas wisata, penginapan, pelayanan perjalanan, fasilitas rekreasi, transportasi, dan juga pengembangan daerah tujuan wisata. Untuk pertanyaan nomor 6, apa itu bauran pemasaran pariwisata? Dalam industri jasa pariwisata, bauran pemasaran digunakan sebagai upaya untuk memuaskan konsumen dengan lebih menitik beratkan pada kualitas objek pariwisata yang dapat diukur dengan tujuan variabel 7P, yaitu product, price, promotion, pledge, people, physical evidence, dan proses, atau bisa disebut juga dengan Kotler dan Keller 2007. Untuk pertanyaan nomor 7, apa hubungan hotel dengan industri pariwisata? Perhotelan dan pariwisata adalah dua industri yang tak terpisahkan. Hotel memerlukan wisatawan yang mengunjungi objek wisata sebagai calon tamu yang menginap dan memberi pendapatan pada hotel. Bila satu objek wisata terkenal dan ramai dikunjungi, maka hotel di sekitarnya juga akan banyak diminapi. Untuk pertanyaan nomor 8, apa saja contoh strategi pemasaran? Ada 4 contoh strategi pemasaran, yaitu yang pertama, iklan berbayar. Pada iklan berbayar ini, perusahaan membayar penyedia ruang iklan agar bisa menampilkan produknya di ruang tersebut. Lalu yang kedua, ada pemasaran transaksional. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan terbesar sekalipun adalah memenuhi target penjualan.
Namun, keberadaan strategi pemasaran transaksional ternyata cukup efektif mengatasi masalah ini. Lalu yang ketiga, ada pemasaran konten. Jenis strategi pemasaran selanjutnya ini adalah strategi ini berfokus untuk menciptakan serta mendistribusikan konten yang bernilai, relevan, dan konsisten guna menarik konsumen. Lalu yang terakhir, earned media atau public reaction merupakan publikasi yang bisa dia dapatkan dengan berbagai cara yang cenderung mudah seperti testimoni media sosial, pembicaraan dari mulut ke mulut, atau bisa disebut word of mouth, membicarakan produk melalui televisi atau radio dan sebagainya. Untuk pertanyaan nomor 9, apa saja strategi e-commerce? Yang pertama itu media sosial. Mengelola media sosial hari ini bukan pekerjaan yang mudah, walaupun terlihat simpel. Ini juga harus memiliki perencanaan yang matang untuk menjalankan strategi pemasaran menggunakan media sosial. Terlebih, media sosial memiliki karakternya masing-masing. Lalu yang kedua ada content marketing. Salah satu metode pemasaran yang paling populer saat ini adalah content marketing. Content marketing ini sangat bagus sebagai saran customer acquisition. Konten marketing yang bagus adalah yang memberikan edukasi kepada pelanggan. Lalu juga ada advertising, yaitu salah satu strategi pemasaran utama yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan. Walaupun Anda harus membayar, cara ini dipandang efektif oleh banyak pelaku bisnis. Untuk nomor 10 pertanyaannya, apa itu digitalisasi pariwisata? Digital tourism merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata di Indonesia melalui berbagai platform. Atau artinya digital tourism tidak hanya sekedar mengenalkan, namun juga menyebarkan keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Untuk pertanyaan nomor 11, apa yang dimaksud dengan produk pariwisata? Produk wisata merupakan keseluruhan fasilitas atau pelayanan yang berbentuk nyata atau tidak nyata, disediakan bagi wisatawan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati agar suatu kesatuan rangkaian perjalanan dan memberikan pengalaman yang baik bagi wisatawan semenjak meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah. Sekian dan terima kasih dari saya untuk mengerjakan tugas atau ujian akhir semester di mata kuliah manajemen pemasaran pariwisata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.